Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat ya. Pembelajaran ketiga sama pembelajaran keempat. Kita lihat dulu ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu Kak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah buka? Sekarang buka bukunya halaman 141 di pembelajaran ketiga. Ya, kita akan mempelajari tentang hewan endemik di Asia. Nah, tahu nggak sih apa arti endemik itu? Endemik adalah hewan yang hanya ditemukan di suatu wilayah tertentu saja. Ya, kita lihat apa aja sih ini binatang-binatangnya. Yang pertama adalah saola. Saola adalah antelop langka yang hanya ada di Vietnam dan Laos. Selanjutnya siamang. Siamang mendiami hutan hujan tropis yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Selanjutnya adalah bekantan. Bekantan yaitu ada hanya di Indonesia. Dan yang keempat adalah orangutan. Orangutan merupakan primata yang hanya ada di Asia, tepatnya di Indonesia dan di Malaysia. Selanjutnya adalah babi rusa. Babi rusa ini adalah jenis babi liar yang hanya terdapat di Indonesia, yaitu sekitar Sulawesi, Pulau Togian, Malenge, dan Sula. Sedangkan anoa merupakan hewan endemik Sulawesi, Indonesia. Tubuhnya mirip dengan kerbau, berukuran kecil dan memiliki tanduk yang lurus. Nah, selanjutnya adalah yak. Yak adalah hewan ternak sejenis sapi yang hidup di wilayah Asia Tengah. Yak juga biasanya dimanfaatkan untuk binatang pengangkut dan penarik baja. Selanjutnya adalah takin. Takin ini termasuk hewan yang hanya ada di benua Asia. Meskipun terlihat seperti kerbau, sebenarnya takin masih kerabat dengan kambing. Ya, takin itu adanya di benua Asia atau di selatan Himalaya. Selanjutnya adalah panda. Panda ini adanya hanya di Tiongkok bagian selatan. Dan terakhir yaitu komodo. Komodo ini adalah kadal terbesar di dunia dengan ukuran rata-rata 2-3 meter dan hidupnya hanya ada di Indonesia. Nah, itu adalah jenis-jenis hewan endemik yang ada di Asia Tenggara. Nah, setelah sudah memahami bahwa tumbuhan dan hewan harus dilestarikan demi kelangsungan hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara melestarikannya. Yang pertama yaitu dengan pelestarian in situ. Pelestarian in situ apa itu? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Yang kedua adalah pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contoh kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membantu melestarikan keragaman makhluk hidup. Yang pertama adalah tidak membunuh hewan dan mematikan tumbuhan liar. Yang kedua, tidak mempermainkan hewan liar dan mencabut tumbuhan langka. Yang ketiga, sewaktu bertamasya atau berkemah, tetaplah memelihara kelestarian lingkungan, tidak membawa pulang hewan dan tumbuhan langka. Yang keempat, tidak membuang sampah di sembarang tempat karena dapat mengganggu kesehatan hewan jika termakan hewan tersebut. Dan yang kelima, tidak membuang limbah ke lingkungan, misal limbah rumah tangga atau pestisida karena dapat membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjut lagi, yuk buka bukunya di pembelajaran keempat, halaman 149. Ya, kita buka di halaman 149. Di sini tugasnya
hanya menemukan informasi penting di dalam teks tugasnya Kak ya. Hanya mencari informasi penting di dalam teks. Jadi kalian baca dulu kira-kira apa sih ini informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Nah, setelah itu sekarang kita buka halaman 150. Kita mau mempelajari tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Di mana saja sih tempat-tempatnya? Nah, kini banyak sekali organisasi yang dibiayai pemerintah ataupun swasta lokal dan internasional yang berusaha untuk melindungi berbagai hewan ataupun tanaman yang sudah terancam punah. Nah, ini adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia, juga dilakukan dengan cara melindungi suatu wilayah tertentu. Wilayah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu cagar alam. Cagar alam adalah daerah atau wilayah yang di dalamnya terdapat tumbuhan dan hewan yang khas. Contohnya cagar alam Pulau Dua di Banten, cagar alam Panto Mas di Wonosobo, cagar alam Pananjung, dan cagar alam Taba Pananjung. Selanjutnya adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah wilayah yang khusus digunakan untuk melindungi hewan yang terancam punah. Contoh Suaka Marga Satwa Gunung Sawal Ciamis dan Suaka Marga Satwa Balai Raja Riau. Selanjutnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya dan biasanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Contohnya Taman Nasional Gunung Gede Ponorogo, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Bunaken. Nah, ini adalah pelestarian tumbuhan dan hewan. Ada 3 ya Kak, cagar alam, Suaka Marga Satwa, dan Taman Nasional. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang halaman 153 tentang nilai-nilai Pancasila. Dari nilai-nilai Pancasila apa sih yang kita pelajari dari nilai-nilai Pancasila yang dari 1 sampai 5? Yang pertama yaitu tentang keanekaragaman ya. Kita harus saling menghormati sesama pemeluk agama lain. Yang kedua adalah menolong korban bencana alam. Yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah bermusyawarah. Ya, jadi yang keempat ini kita harus mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan yang kelima adalah bersikap adil dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, kita akan mempelajari halaman 159 tahap-tahap mencakup. Nih gambarnya Kak ya. Yang pertama adalah membuat keratan. Buatlah keratan melingkar pada cabang yang ditentukan. Jaraknya antara keratan kurang lebih 5-10 cm. Yang kedua yaitu mengupas kulit batang dan membersihkan kambiumnya. Kupaslah kulit yang telah dikerat sehingga kelihatan kayu yang berlendir atau berkambium. Bersihkan lapisan kambiumnya dengan cara dikerok. Setelah dibersihkan, biarkan sampai kering. Dan yang ketiga, ini adalah membungkus atau menutup cangkokannya. Ya, caranya bagian kayu yang telah dikupas dan dibersihkan ditutup dengan tanah yang telah diberi pupuk. Kemudian bungkus atau balut dengan sabut kelapa atau plastik dan ujung-ujungnya diikat. Bila pembungkusnya menggunakan plastik, jangan lupa untuk melubangi plastik tersebut agar air dapat masuk. Nah, salah satu keuntungan mencangkok apa? Salah satu keuntungan mencangkok yaitu tanaman hasil cangkokan cepat menghasilkan. Sedangkan kerugiannya tanaman cangkokan memiliki akar yang kurang kuat sehingga mudah roboh. Nah, itu adalah pembelajaran ketiga dan keempat, dan ini adalah tugasnya Kak. Yang pertama, kerjakan halaman 143 menyebutkan hewan-hewan yang hidup di wilayah negara anggota ASEAN. Yang kedua, kerjakan halaman 144 tentang pelestarian in situ dan ex situ. Yang ketiga adalah kerjakan halaman 149 tentang informasi penting. Cukup sekian dari Miss.
Semoga jika ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan dengan Miss-nya, boleh WhatsApp sama Miss-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.